Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merliana Alven Putri, NIM 1801110101057 dari Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Sastra Inggris Angkatan 2018. Di sini saya sebagai mahasiswa KKN Back to Village 3 Universitas Jember tahun 2021 mengambil tema program pemberdayaan wirausaha masyarakat terdampak COVID-19. Beberapa poin yang akan saya bahas dalam presentasi saya kali ini adalah yang pertama, pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan. Kemudian yang kedua adalah metode pelaksanaan, di mana di poin ini dipaparkan secara singkat tentang waktu dan teknis pelaksanaan KKN Back to Village 3. Selanjutnya yang ketiga adalah hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan ucapan terima kasih. Dimulai dari poin pertama, pendahuluan. Sesuai dengan tema yang diusung pada KKN kali ini, yaitu Back to Village, maka lokasi KKN saya pun berada di desa tempat saya tinggal, yaitu Desa Jatikuno. Masyarakat di sekitar sini masih banyak menggeluti usaha mikro atau yang sering disebut dengan UMKM sebagai sumber pendapatan mereka. Kondisi pandemi COVID-19 memiliki dampak yang signifikan bagi pelaku-pelaku usaha mikro yang disebabkan oleh kurangnya minat dan daya beli masyarakat selama pandemi COVID-19. Lebih lanjut, metode pemasaran yang masih bersifat konvensional, yang artinya hanya memanfaatkan warung sekitar untuk menitipkan produknya, menjadi salah satu alasan pula kenapa produk UMKM khususnya di Desa Jatikuno tidak berkembang. Keterbatasan inovasi, penampilan produk, dan kurangnya pemahaman terkait pemasaran digital membuat produk-produk tersebut tidak mencapai tahapan maksimal dalam penjualannya. Secara garis besar, masalah yang ingin dijawab pada pengabdian kali ini adalah terkait bagaimana upaya yang dilakukan peserta KKN untuk membantu pelaku UMKM terdampak COVID-19 ini keluar dari masalah yang dihadapi. Dan tujuan saya selaku mahasiswa KKN dari Universitas Jember adalah membantu para pelaku UMKM di desa saya untuk beranjak dari masalah tersebut yang selama ini mereka hadapi. Adapun bentuk upaya yang saya canangkan terdiri atas 4. Yang pertama adalah inovasi, di mana di sini saya mengambil contoh untuk menambah varian rasa dan varian isi pada produk. Yang kedua adalah memperbaiki kemasan dan membuat logo untuk meningkatkan daya saing. Dan kemudian yang ketiga adalah mendampingi untuk melakukan pemasaran yang memanfaatkan media digital seperti sosial media dan marketplace. Hal ini berguna untuk memperluas pasar dari yang sebelumnya konvensional menjadi modern. Dan yang terakhir, sasaran didampingi untuk membuat catatan pembukuan digital, namun dengan tahapan yang sederhana dengan memanfaatkan aplikasi handphone yang ada di Play Store. Seperti yang saya gunakan ini adalah aplikasi yang bernama Kredibook. Yang kedua adalah metode pelaksanaan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai September 2021 bertempat di Kabupaten Lumajang, tepatnya di Kecamatan Kunir, Desa Jatikuno. Dan sasaran yang saya pilih adalah masyarakat umum, pemilik UMKM PE yang terdampak COVID-19, yang bernama Ibu Sumini. Teknis pelaksanaan kegiatan KKN untuk menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi oleh sasaran dan untuk merealisasikan solusi yang digagas, maka dilaksanakan beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah observasi. Pada minggu ke-1, observasi dilakukan dengan mendatangi lokasi sasaran untuk berdiskusi dengan pelaku usaha mengenai permasalahan yang dihadapi dan menggali potensi yang dapat dikembangkan melalui program KKN ini. Kemudian pada minggu kedua,
saya melakukan pengenalan pentingnya inovasi produk sebagai langkah awal perluasan pasar. Jadi, sasaran diharapkan mampu berinovasi dalam mengembangkan produknya, sehingga produknya mampu bersaing di pasaran. Salah satu contohnya adalah dengan penambahan varian rasa dan isian pada produk usaha makanan, bisa dengan meliputi varian rasa yang bisa dibilang kekinian. Kemudian di minggu ketiga, saya melakukan pengenalan internet dan media digital sebagai sarana perluasan pasar. Kegiatan ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama, pendampingan pembuatan logo kemasan, dan sosialisasi ini dilakukan guna menciptakan logo dan kemasan yang lebih menarik dari yang sebelumnya. Pembuatan dilakukan pada media digital dengan bantuan aplikasi Canva, yang mana penggunaannya sangat mudah bahkan bagi pemula, sehingga pengguna tidak akan kesulitan dalam membuat desain yang diinginkan, dan melalui logo dan kemasan yang baru diharapkan akan menambah nilai jual bagi produk usaha milik sasaran. Yang kedua adalah pengenalan toko online dan media sosial. Tahapan ini adalah tahapan terpenting dalam pelaksanaan KKN kali ini, dan hal ini termasuk mendampingi sasaran dalam membuat akun pada toko online seperti Shopee dan media sosial seperti Instagram. Selanjutnya juga membantu sasaran dalam melakukan foto produk dan membuat konten feeds Instagram dan juga toko online seperti Shopee. Yang ketiga, pengenalan pembukuan digital. Dengan aplikasi pembukuan digital yang mudah digunakan seperti Kredibook, itu dapat digunakan guna membantu sasaran untuk mengurus pembukuan sehingga perhitungan laba, rugi, hutang dan piutangnya dapat ditulis dengan rapi dan baik. Kemudian hasil dan pembahasan. Hasil dari KKN kali ini adalah yang pertama, bertambahnya varian rasa dan isian, di mana varian rasa yang paling diunggulkan pada produk ini adalah varian rasa pedas dengan isian rawit. Varian ini banyak saya jumpai di toko-toko online karena sedang banyak digemari oleh konsumen. Kedua, memiliki kemasan baru dan brand sendiri. Sebelumnya produk peyek ini tidak punya brand, jadi hanya dikemas dengan cara yang sederhana, diplastikin dengan plastik kiloan biasa tanpa ada brand ataupun kemasan yang cantik. Setelah program KKN kali ini, kemasannya sudah di-upgrade menjadi kemasan yang lebih menarik dan juga punya brand sendiri yang dinamai dengan Peyek Delisia. Nama tersebut diperoleh atas kesepakatan saya dan juga sasaran. Yang ketiga, memiliki toko online dan media sosial. Di sini saya memilih Shopee sebagai toko online untuk menjual produk kami dikarenakan banyaknya jumlah pengguna Shopee di Indonesia dan sering juga ada promo menarik seperti gratis ongkir dan flash sale. Dan untuk media promosinya saya memilih Instagram karena memiliki fitur Instagram bisnis yang memudahkan para pengusaha untuk mempromosikan produknya. Dan dari hasil tersebut, singkatnya sasaran telah memperoleh pengetahuan baru untuk memperluas jangkauan pasar. Kesimpulan, pada KKN dengan tema program pemberdayaan wirausaha masyarakat terdampak COVID-19 ini dapat disimpulkan berjalan dengan baik. Proses penyampaian materi dan pengenalan teknologi dilaksanakan dengan cara yang sesederhana mungkin sehingga proses belajar pun terasa mudah dan menyenangkan. Upaya-upaya yang telah dilakukan diharapkan memberikan jalan bagi sasaran untuk keluar dari masalah yang dihadapi. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada pihak Universitas Jember, LP2M Universitas Jember yang telah memberikan fasilitas kepada peserta KKN sehingga dapat melaksanakan KKN dengan mudah di situasi pandemi saat ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing lapangan,
Bapak Hasikul Abror yang senantiasa membantu kami dalam melaksanakan KKN dari awal hingga akhir kegiatan. Dan secara khusus apresiasi saya ucapkan kepada pemerintah Desa Jatigono, masyarakat Desa Jatigono termasuk juga sasaran saya atas partisipasi dan kerjasama yang baik selama kegiatan ini dilaksanakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.